Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Bill Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-126, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 27, ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-44. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 27 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-44 dengan judul perikop Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan segenap kerendahan hati. Kami mau membuka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan sebentar akan kami renungkan bersama-sama boleh kami resapi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau Roh Kudus berbicara, menuntun hati dan pikiran kami, mempersiapkan kami supaya apa yang kami pelajari tidak lewat begitu saja, tetapi boleh tinggal tetap, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti biasa saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali mendengarkan renungan atau program pendalaman Alkitab ini, ya. Program ini sudah berjalan sekian lama ya. Jadi ada sekian perikop dan hari ini adalah perikop yang ke-126. Kita membaca firman Tuhan berurutan mulai dari Perjanjian Baru Matius 1, 2, 3 dan seterusnya, dan sekarang kita masuk ke Matius 27 perikop yang ke-126. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa kelewatan, Saudara boleh melihat di playlist kita perikop yang pertama. Jadi Saudara bisa belajar pendalaman Alkitab secara online, secara pribadi ya. Dan saya percaya Tuhan berbicara lewat setiap kita ya, baik melalui saya, tapi saya percaya juga Tuhan berbicara kepada saudara secara pribadi. Bagaimana cara Tuhan berbicara? Dengan memberikan pengertian di dalam hati saudara. Ketika saudara mengerti, saudara akan dimerdekakan, dan ketika saudara dimerdekakan, saudara akan bersukacita. Saudara merasakan damai sejahtera dan tentunya saudara akan beraktivitas dengan lebih baik. Karena saudara percaya
kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, yang memerdekakan setiap kita. Dalam perikop kali ini kita memasuki kisah di mana Yesus memasuki masa-masa penyalipannya. Di episode sebelumnya, di perikop sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Yesus dianiaya, dihajar, dipermalukan. Dan kali ini dia memasuki masa-masa penderitaannya yang jauh lebih berat. Saudara ya, di sini dia akan dibawa ke sebuah tempat yang bernama tempat pengkorak ya, Golgota. Sebelum sampai ke sana, saudara tentu theater of mind saudara tentu akan bisa mengingat kembali scene-scene khususnya di dalam film Yesus yang sudah pernah ditayangkan di televisi, atau saudara pernah nonton secara streaming atau lewat video download seperti itu. Lebih-lebih versinya Mel Gibson ya, itu begitu detail ya. Saya lupa judulnya apa lagi saudara. Pokoknya versinya Mel Gibson di situ yang memerankan Yesus dan setting kemudian segala macam di dalamnya itu begitu akurat saudaraku. Menggambarkan penyalipan Yesus yang luar biasa kejam dan mengerikan. Mungkin karena itu ditayangkan di televisi, saya percaya itu akan dikurangi sedikit kengeriannya ya. Tapi kalau faktanya mungkin lebih mengerikan, lebih menakutkan ya. Karena bagi orang Romawi, khususnya para prajurit-prajurit centurion, mereka senang menyiksa gitu ya. Dan bagi mereka itu adalah sebuah tontonan atau entertain atau hiburan yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus sebelum dia menuju ke tempat penyalibannya, dia dipaksa untuk memikul salib. Dia dipaksa untuk memikul salibnya. Jadi apa yang digambarkan di dalam film-film yang kita tonton, itu salib yang dibawa adalah bagian horizontalnya, saudara ya. Bagian di mana tangannya akan dipakukan di situ. Tapi ada juga yang menggambarkan salibnya itu sudah berbentuk full ya, berbentuk salib seperti itu, horizontal dan vertikal. Ya, saya tidak tahu secara detailnya seperti apa. Yang pasti Yesus tidak mampu memikul itu. Bagaimana ia mampu, saudara ya? Karena penderitaan yang ia tanggung baik secara mental maupun secara fisik, dia dianiaya begitu rupa. Saya percaya begitu banyak darahnya yang sudah keluar ya, karena cambukan-cambukan, karena pukulan dan hajaran. Apa sih yang kita pelajari di sini, saudaraku? Sampai-sampai ketika Yesus tidak mampu memikul salib ini, mereka memaksa seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu Yesus memikul salib itu. Kalau diri saya pribadi, entah kalau saudara ya, mungkin saudara ada punya pengertian atau hikmat atau wahyu yang Tuhan berikan atau rema secara pribadi. Kalau saya pribadi ngelihat ini begini, Yesus betul-betul seorang anak manusia. Ia betul-betul memiliki kelemahan seorang anak manusia. Dan satu sisi dia nggak cheat, dia nggak curang, saudaraku. Ini anak-anak muda atau anak-anak yang seumuran saya ke bawah itu ngerti apa itu arti cheat ya. Kalau bermain game, cheat itu artinya kode atau save game atau apapun juga yang membuat kita bisa membuat karakter di game gitu tuh menjadi naik level ya. Naik level ya. Dari tadinya yang levelnya standar atau level terbawah tiba-tiba langsung melesat tinggi. Persenjataannya jadi hebat. Kemampuannya jadi lebih kuat ya. Kemudian juga experience pengalamannya jadi lebih kuat. Bahkan ada yang namanya cheat yang membuat karakter utamanya menjadi level god atau dewa seperti itu. Itu kalau di dalam game. Tapi Yesus nggak cheat di sini. Yesus nggak pakai cheat, ya saudara ya. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tapi dia tidak mempergunakan
kedaulatannya sebagai Tuhan. Karena ia sekali lagi, ia betul-betul menjadi seorang anak manusia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, hal ini berbeda saudaraku, karena puncak pelayanan Yesus ke dunia ini dari awal sudah dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini, misi utamanya ialah untuk menebus dosa umat manusia. Jadi saudara bedakan ya. Berbeda dengan pelayanannya. Jelas pelayanan Yesus penuh dengan kuasa, mujizat. Kenapa ketika Yesus disalibkan dia tidak menggunakan mujizat dan kuasanya itu? Nah, itu namanya cheat. Karena misi utama Yesus bukanlah menyembuhkan orang. Misi utama, saya bilang di sini saudara ya, bukanlah melakukan mujizat-mujizat. Itu bukan misi utama. Misi utama Yesus adalah mati bagi dosa setiap umat manusia. Jadi dia menggantikan kita di atas kayu salib. Makanya tempat kata-kata yang biasa diucapkan oleh worship leader, oleh para pastor ketika ada di atas mimbar, saudaraku ya, ketika di hadapan mimbar seperti itu, bahwa Yesus mati untuk menggantikan dosa kita. Sesungguhnya kitalah manusia yang berdosa, yang patut dihukum mati. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus, dan lebih tepatnya Yesus pada waktu itu karena ia dalam rupa anak manusia, tidak curang. Dia tidak menggunakan kuasanya, dia tidak menggunakan mujizatnya untuk mengatasi segala masalahnya ketika ia harus menanggung salib dan penderitaannya. Makanya ia dibantu oleh Simon dari Kirene untuk menunjukkan kepada setiap kita yang membaca ini dan setiap pendengar bahwa Yesus tidak curang. Ia betul-betul menjalankan perannya yang sempurna, menjadi seorang hamba, seorang anak manusia, menjadi domba yang keluh yang dibawa ke dalam pembantaian. Kemudian kita lanjut. Yesus kemudian diberikan minum anggur bercampur empedu. Dan setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Saudaraku, anggur campur empedu, setahu saya pernah sedikit membaca ya literatur yang menjelaskan tentang hal ini ya. Jadi anggur dicampur empedu itu nanti fungsinya anggur asam itu ya sebagai painkiller seperti itulah. Sedikit banyak seperti painkiller untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan ketika ada di atas kayu salib. Tetapi Yesus menolak meminum itu. Ia betul-betul menjalankan misi itu sebagai seorang anak manusia, tulen dan seutuhnya dan 100%, tanpa dia cheat sekali lagi. Kalau dia cheat, dia bisa minum anggur asam itu dan dia tidak akan terlalu merasakan penderitaan. Ya saudaraku ya. Dan setelah itu, setelah mereka menyalibkan Yesus, ya kenapa Injil Matius ini tidak begitu detail menjelaskannya? Karena ini sekali lagi dari sudut pandang. Jadi ada 4 dalam Injil itu ada 4 Injil ya. Di dalam perjanjian baru ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat orang ini adalah murid Yesus yang menceritakan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi tidak ada yang namanya kontradiksi dari sudut pandang mereka. Paling-paling ada yang menulis, ada yang tidak. Ada yang sama-sama menulis tetapi detailnya nggak sama. Tapi justru itu keindahannya. Perbedaan yang menceritakan hal yang sama, bukankah itu akan saling mengkonfirmasi dan memberikan kita sudut pandang lebih luas, lebih lengkap seperti itu. Beda cerita kalau misalnya kitab itu cuma satu aja penulisnya, tidak ada konfirmasi dari sudut pandang yang lain. Nah, itu diragukan. Maka
Alkitab sendiri dengan jelas berkata ada satu aturan bagi bangsa Yahudi atas keterangan 2 atau 3 orang saksi satu perkara dinyatakan sah atau benar. Makanya Injil itu dijelaskan lebih dari 2-3 orang saksi, tetapi 4 saksi dalam hal ini. Ya saudaraku ya, Injil Matius menggambarkan setelah Yesus disalibkan, orang-orang itu entah itu para prajurit atau mereka yang senang dengan penyaliban Yesus, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Ini menggenapi, karena ada catatan kaki di sini ya, di dalam Mazmur 22 ternyata. Penggenapan dari ayat firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 19 yang berkata, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara lihat di sini, penyaliban itu ternyata sudah dinubuatkan oleh kitab Mazmur. Dan jarak antara penulis Mazmur dengan Yesus tentu ada rentang waktu yang sangat panjang. Bisa ratusan bahkan bisa masuk ribuan tahun. Entah 1500 tahun seperti itu atau entah ratusan tahun sudah dinubuatkan mengenai penyaliban Yesus. Ya, inilah keindahan Alkitab saudaraku ya. Saling mengkonfirmasi. Nggak dicocok-cocokologi, nggak ada. Nggak ada dicari-cari kesamaan. Misalnya ada sebutan seperti ini, lalu dicari-cari kesamaannya, nggak. Ini betul-betul akurat saudara ya. Nubuatan ada penggenapannya, seperti itu. Ayat 36, lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Jadi alasan Yesus dihukum, alasan Yesus disalib adalah karena orang-orang sepakat ya, penuduh-penuduhnya, orang-orang yang berusaha menjebak dia dan membunuh dia, sepakat bahwa Yesus mengaku bahwa ia adalah raja orang Yahudi. Saudara ya, padahal saudara tentu tahu kalau membaca Alkitab itu tidak ada Yesus berencana mau menjadi raja secara lahiriah, tidak. Ia bahkan tidak mengatakan ia raja. Tetapi orang-orang penuduh-penuduhnya ini yang merasa bahwa Yesus dianggap pengen jadi raja. Ya, termasuk harapan dari murid-muridnya, ya. Itu bukan satu rahasia, saudara ya. Memang ada selentingan kabar, kemudian juga harapan-harapan dari kebanyakan orang di masa itu melihat apa yang Yesus perbuat. Mereka berharap bahwa di masa yang akan datang Yesus akan melakukan satu terobosan, satu kegerakan besar. Bahkan ada kaum pemberontak seperti dari kaum Zelot itu berharap sesuatu pada Yesus. Entah dia punya satu terobosan atau pergerakan yang membuat ia kelak nanti akan menjadi raja. Tetapi bukan itu jalan salib. Tidak seperti itu. Saudara ya, Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi raja. Ia menjadi seorang hamba yang harus mati bagi dosa-dosa setiap kita. Nama yang ditulis di atas kepala Yesus ya. Kalau di dalam film itu ada 3, kalau tidak salah 3 bahasa ya. Ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani, dan ada bahasa Aram. Saudara ya. Jadi bahasa Aramaik ya, itu bahasa yang serumpun dengan bahasa Ibrani ya. Ini bahasa yang biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Makanya dalam film Yesus versi Mel Gibson itu bahasanya yang digunakan adalah bahasa Aram ya. Itu bahasa sehari-hari, seperti kita bahasa daerah seperti itulah, bahasa slangnya ya, bahasa sehari-hari yang dipakai itu bahasa Aram. Sementara bahasa internasional yang dipakai itu adalah bahasa Gerika atau Yunani ya. Dan bahasa agama, maksudnya bahasa agama itu kalau bahasa formal orang Yahudi ketika mereka beribadat di sinagog, mereka menggunakan bahasa Ibrani ya, bahasa suci ini saudara ya. Bagi mereka lah seperti itu. Nah saya percaya ada 3 bahasa ini yang ditulis nama Yesus. Jadi kalau saudara nggak usah ribut lah. Nama Yesus yang paling benar mana? Ya kalau orang bilang Yehoshua, bahasa Ibrani atau Yeshua, ya Yeshua atau Yeshu
eh saya lupa bahasa Aramnya itu apa. Pokoknya kalau tidak salah bahasa Aram itu Yeshu. Kemudian bahasa Yunaninya Ieusus, ya seperti itu. Dan mengalami transliterasi sehingga menjadi Yesus atau Jesus dalam bahasa Inggris ya, Yesus dalam bahasa Indonesia. Ya, ketiga nama ini benar. Yeshu, bahasa Aram, bahasa sehari-hari, bahasa Ibrani Yehoshua atau Yoshua, dan bahasa Yunani namanya ialah Yesus. Ya, kenapa saya bilang bahasa Yunani itu benar? Ya, pada masa itu Kekaisaran Romawi kan menguasai wilayah Israel ya. Jadi saya percaya bahasa kenegaraan, kemudian juga pengarsipan data, kemudian juga sensus penduduk dan segala macam, kemungkinan besar orang akan memiliki dua nama. Nama Ibrani maupun nama Gerika atau nama Yunani, saudaraku. Seperti penjelasan saya ketika membahas soal nama Yesus ya, ada di beberapa episode saya yang sudah lama ya, saudara boleh cari. Di China atau di Hong Kong tepatnya, di era tahun 80-90-an, saudara tentu tidak asing dengan nama-nama artis atau aktor tenar waktu itu seperti Andy Lau, Aaron Kwok, Jimmy Lin, kemudian juga Stephen Chow, Chow Yun Fat. Nama-nama itu kalau saudara jeli, di depannya mereka menggunakan nama barat. Ya, saudara tentu tahu kalau nama Chinese murni kan pasti semuanya ejaan Cina ya. Tetapi di sini ada nama baratnya ya, seperti Steven, kemudian juga seperti Aaron, seperti Jimmy, Andy, itu nama-nama barat, nama-nama Inggris, karena Hong Kong berada di bawah persemakmuran kerajaan Inggris, saudaraku. Jadi mereka biasa punya dua nama seperti itu, nama barat dan nama daerahnya atau marganya yang dicantumkan. Mereka juga punya nama asli yang semuanya ejaan Cina, saudaraku ya. Jadi wajar pada waktu itu juga Yesus punya ya sebutan, tidak salah. Gak usah terlalu fanatik loh, yang lalu bilang manggil nama Yesus paling tepat adalah Yoshua. Yesus juga benar, saudaraku ya. Dan dalam pengalaman dan perjalanan kami di dalam pelayanan ya, saya melihat sendiri iblis pun takluk di dalam nama Yesus. Jadi sudah tidak usah ribut-ribut lah soal nama mana yang paling benar, saudaraku ya. Oke, kita lanjut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang sebelah kirinya. Dan di dalam Injil Matius tidak diceritakan, atau mungkin belum sampai ya, tidak diceritakan bagaimana nasib orang yang di sebelah Yesus, yang disalibkan di sebelah Yesus, yang ngobrol bahwa pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Tidak ada di sini, saudaraku ya. Tapi kita akan lanjut lagi. Orang-orang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Jadi sekarang kita akan masuk di titik point of view-nya dari orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi ada orang lewat yang menggeleng-gelengkan kepala. Entah apakah maksudnya menggeleng-gelengkan kepala? Apakah menggeleng-gelengkan kepala itu artinya keterlaluan ini atau gimana ya? Mungkin ada yang menggeleng-gelengkan kepala dengan maksud untuk mencibir, mengolok-olok ya. Ditambahkan lagi, oh ya, mereka berkata, oke, ada penjelasan di sini. Mereka kemudian tidak hanya menggeleng-gelengkan kepala, tapi mereka juga berkata, engkau yang mau merubuhkan bait suci, mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Itu dari sudut pandang orang-orang yang lewat ya. Kayaknya mereka adalah orang biasa aja. Yang berikut disebutkan dengan detail, imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Mereka pun berkata kurang lebih sama,
Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak ia selamatkan. Ya Raja Israel? Ini kan mengejek. Memang ia Raja orang Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Lalu ada ejekan lagi, ia menaruh harapannya pada Allah. Ini sindiran saudaraku ya. Baiklah ia menyelamatkan dirinya, dia. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Nah, hikmat apa yang saudara dapat dari cibiran, cemoohan, olok-olokan, baik dari orang lewat, dari imam-imam kepala tua-tua Yahudi, dari ahli-ahli Taurat? Apa yang saudara tangkap di sini? Saya jadi teringat dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ya. Tidak ada salahnya kita untuk sedikit membaca ayat firman Tuhan ya. Yohanes ayat 8, Injil Yohanes ayat 8. Ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, karena ayat sebelumnya ya, tua-tua Yahudi ini ya, pemimpin-pemimpin agama ini berkata, Allah atau Tuhan adalah Bapa kami. Lalu Yesus menjawab ini, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ayat 43 ya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44 ini puncaknya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saya teringat ayat ini. Relasinya apa ya? Korelasinya apa saudaraku ya dengan pembahasan kita? Kok saya membahas ini? Pemimpin-pemimpin agama, tua-tua, imam kepala mengaku bahwa Tuhan adalah Bapa kami. Lalu Yesus berkata, kalau Tuhan itu Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kenyataannya, Yesus disalibkan atas inisiatif, atas rencana busuk mereka. Makanya Yesus berkata dengan tegas, iblislah yang menjadi bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Ini semakin dalam ya. Kalau ternyata yang saya lihat di sini pada momen penyaliban Yesus ialah semua orang yang mencemooh dia, yang mengejek dia, termasuk para orang-orang agamawi itu, ternyata yang menguasai hati dan pikiran mereka bukan Tuhan, melainkan iblis. Dari mana saya tahu? Satu, mereka menginisiasi pembunuhan Yesus. Kedua, saudara lihat dari kalimat-kalimat mereka. Mereka tidak hanya mencemooh, tetapi di dalam cemoohan itu ada sebuah tantangan, ada sebuah ejekan, ada sebuah godaan dan cobaan dari iblis yang sangat mirip dengan kata-kata iblis di padang gurun. Apa itu? Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang lain ia selamatkan. Baiklah kau turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadamu. Ini kan kata-kata atau kalimat yang sama persis dengan ujian Yesus ketika ia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau engkau anak Allah, terjunlah dari bubungan bait suci, maka malaikat akan menatang kau di atas tangannya. Itu kan adalah cobaan ya. Ternyata orang-orang di masa itu semuanya kesetanan. Kalau saudara pernah nonton film-film ritual-ritual pengusiran setan ya, banyak ya film-film ya yang bertema-tema seperti itu ya. Apa itu dalam bahasa Inggrisnya yang saya lupa ya. Pokoknya ritual pengusiran setan, karena kadang-kadang orang membesar-besarkan kengerian setan tuh dari sudut pandang sinematik atau film. Dia seperti berkuasa sekali, seperti itu. Dari pengalaman kami
dalam pelayanan pelepasannya. Kami seringkali ketemu sih dengan orang-orang yang bisa bermanifestasi. Istilahnya dia menunjukkan kesurupan seperti orang kesurupan ya. Setan yang seperti ini biasa aja saudaraku, tidak usah terlalu dibesar-besarkan ya. Nanti dia besar kepala, sombong saudaraku ya. Diusir sebentar aja dia akan takluk, dia akan keluar. Dan kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia tidak akan kembali lagi. Setan seperti ini saudaraku ya. Setan yang mengerikan itu justru ini yang kita baca di Alkitab ini. Di dalam momen penyaliban Yesus ya. Kenapa saya bilang mengerikan ya? Bayangkan, saudara bisa bayangkan nggak? Pemimpin-pemimpin agama yang harusnya paling bermoral, harusnya paling tahu belas kasihan, pengampunan, kok mereka yang merencanakan pembunuhan? Ini betul-betul kesurupan setan mereka saudaraku. Tapi kesurupan setan yang levelnya sudah iblis saudara. Di mana mereka tidak lagi menyadari karena itu sudah kena di kehendak mereka. Kedengkian, iri hati sudah seperti setan dan mereka tidak sadar kalau mereka sedang kesetanan. Mereka kira mereka melakukan hal yang benar. Tapi sesungguhnya itu adalah setan. Maka apapun alasan saudara melakukan tindak kekejaman demi agama, demi Tuhan, maupun tindak-tindakan terorisme, bom bunuh diri dan sebagainya, untuk menyenangkan Tuhan itu bukan menyenangkan Tuhan, itu setan dalam hati saudara. Setan itu dari mulanya, iblis itu pembunuh manusia. Dia yang menginisiasi kebencian, kedengkian saudara sampai pada puncaknya. Nah, kalau saudara belajar agama dan saudara membenci sesamamu dan merencanakan untuk membunuh sesamamu, itu bukan agama yang ilahi, itu agama setan saya bilang. Saudara ya. Dan saya merasa begitu banyak oknum-oknum orang yang salah belajar kebenaran, keyakinan, sehingga akhirnya disesatkan pikirannya. Nah ini mereka sedang disesatkan. Mereka berasa sudah melakukan kebenaran dengan menyalibkan Yesus. Sesungguhnya mereka kesetanan dan mereka mencobai Yesus. Apakah Yesus tidak bisa, saudaraku, menjawab apa yang mereka minta? Yesus berkuasa nggak melakukan mujizat? Badai aja dia hardik, saudaraku. Orang mati aja bangkit. Mujizat banyak terjadi dalam pelayanannya, tapi pelayanan Yesus melakukan mujizat bukan. Pelayanan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bukan mati atas dosa-dosa kita. Dan puncak pelayanan nggak boleh cheat. Dia tidak menggunakan kuasanya untuk menyelesaikan karya penebusan di atas kayu salib. Dia betul-betul menjadi anak manusia. Betul-betul sama dan siap dipermalukan, direndahkan. Hikmat apa yang kita bisa dapatkan dari sini saudaraku ya? Coba lihat. Apakah Yesus tidak bisa membebaskan dirinya? Bisa saja. Dia bisa saja menjawab, kalau dia hanya sekadar manusia biasa yang punya ego, punya kesombongan, yang jatuh dalam dosa, dia akan berkata, kamu merendahkan aku ya. Bisa aja Yesus ngomong seperti itu. Ini aku tunjukkan kepadamu. Malaikat, dia panggil malaikatnya, atau dia bisa lepas sendiri, turun dari atas salib itu dengan kekuatan sendiri, bisa. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia takluk sepenuhnya kepada rencana penyelamatan. Inilah kasih yang melampaui segala akal kita. Kalau manusia biasa tidak akan mampu mengerjakan dan menyelesaikan apa yang Yesus lakukan. Pribadi Tuhan di dalam Yesus justru ternyatakan di sini. Betapa besar belas kasihan Tuhan atas setiap kita. Satu sisi, satu hikmat yang saya dapatkan ya. Ketika kita dalam pencobaan atau penderitaan, seringkali kita tergoda untuk secepatnya masalah kita selesai. Kita berdoa dan masalah kita nggak kunjung selesai. Apakah Tuhan tidak ada? Kebanyakan orang akan berpikir kecewa dengan Tuhan. Aku berdoa, aku tidak dijawab Tuhan. Kok masalahku masih tetap ada? Kok aku mumet? Saya mau kasih tahu saudaraku, justru Tuhan sedang membentuk saudara.
Apa yang dia bentuk? Karaktermu, kerendahan hatimu, kesabaranmu, kesombonganmu dihancurkan. Engkau takluk sepenuhnya kepada Yesus. Dan saya percaya saya dan saudara tentunya tidak akan mengalami penderitaan sehebat Yesus ya. Penderitaan kita tuh ya tidak melampaui kekuatan kita. Kita tidak dicobai melebihi kekuatan kita. Itu kata janji firman Tuhan. Perjuangan kita pun tidak semenderita Yesus tentunya hidup di dunia ini. Paling korban perasaan, kecewa, disakiti. Dan di situ kita belajar merendahkan hati. Takluk sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu baik adanya. Tetap bersyukur saja. Walaupun berat untuk mengucap syukur. Disinilah iman kita didewasakan. Ada nggak momen di mana doa saya tidak langsung dijawab Tuhan secara instan? Ada. Saya ingat dulu ketika baru bertobat, lahir baru, doa-doa saya tuh kok cepat dijawab Tuhan ya. Ya itu sesuatu yang wajar karena saya masih bayi rohani. Ya saudara bayangkanlah kalau bayi rohani ya, sebelum kita minta kebutuhan kita sudah disiapkan. Ya, saudara, lebih-lebih saudara yang punya anak. Anakmu sedikit berteriak aja, nangis. Saudara tentu akan langsung mendatangi bayimu dan merawat dia dengan baik. Bahkan sebelum dia nangis kalau bisa. Ya seperti itulah bayi-bayi rohani, anak-anak Tuhan yang baru bertobat. Ya. Tetapi ketika saudara sudah mencapai kedewasaan rohani, biasanya Tuhan tidak akan langsung menjawab doamu seperti yang kau mau atau secara instan. Karena Ia sedang mendidik kita, mengajar kita, mendewasakan kita. Mengizinkan, kalau Ia bisa mengizinkan Ayub dicobai, ya kenapa? Karena Tuhan itu menguji hati, saudaraku. Ia adalah Allah yang menguji hati. Dia pengen lihat kesetiaanmu. Ada kadang-kala Tuhan memang seperti itu. Karena sekali lagi, orang yang masuk dalam kerajaannya memang harus orang-orang yang mengasihi dia. Bukan orang-orang yang setengah-setengah mengasihi dia, mengasihi dunia. Mana bisa? Pasti hati saudara lebih condong kepada salah satunya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah renungan ini bisa membuat kita mengerti dan belajar tabah, sabar. Yesus adalah teladan kita di dalam melalui penderitaan. Ia berserah penuh. Ia takluk sepenuhnya. Walaupun ia merasakan penderitaan dan sakit, dia tidak menggunakan otoritas dan kuasanya untuk keluar dari itu semua. Saudara tentu berharap, Tuhan, kuasa-Mu aku harapkan Tuhan, aku ditindas oleh orang Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, buktikan bahwa aku anak-Mu Tuhan, hukum mereka Tuhan, yang sudah menyakiti aku, yang sudah merugikan aku. Itu kan doa-doa saudara. Tapi Yesus diam. Ia percaya. Ini Yesus menggambarkan dari sudut pandang manusia ya. Teladan bagi kita, karena kita juga anak manusia. Bahwa ia rela menjalani semua itu. Justru di balik semua itu, inilah iman yang sejati. Iman yang sejati itu gak rewel, tapi percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Percaya bahwa segala penderitaan ini pasti akan ada akhirnya. Ingatlah bahwa fajar itu akan terbit setelah malam yang pekat, yang kelam, saudaraku. Fajar pasti akan tiba. Fajar pasti akan datang. Sinar mentari akan menerangi kegelapan itu. Akan ada pengharapan saat saudara setia melalui malam-malammu yang pekat, yang gelap itu. Tetap berharap kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kecewa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan dan pelajari. Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian.
Tuhan tolong agar kebenaran firman ini juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk kesetiaan saudara yang terus mengikuti channel ini dan mendoakan kami. Kami berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia boleh semakin bertumbuh dalam kebenaran, boleh dimerdekakan, sehingga saudara juga boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus berlimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.